Naila, wanita yang tengah mengandung anak pertama, harus bertahan dari hinaan dan lemparan makanan dari ibu mertuanya sendiri. Namun siapa sangka, di balik kebencian itu tersimpan rahasia kelam yang akan mengubah segalanya. Saat semua mulai terbuka, siapakah sebenarnya Naila dan apa yang membuat ibu mertuanya begitu terancam hingga tega menyakitinya? Aku menarik napas panjang begitu kaki ini menginjak ambang pintu rumah besar bercat putih gading itu. Rumah keluarga Ardi. Suamiku. Mulai sekarang, ini rumah kita juga, sayang. Ucap Ardi sambil tersenyum, menggenggam erat tanganku. Senyumnya tulus, penuh harapan. Tapi entah kenapa, hatiku dingin. Ada perasaan asing yang membuat langkahku terasa berat. Aku menoleh ke dalam. Ruang tamu besar, sofa empuk, vas bunga mewah. Bukan rumah yang asing. Aku pernah beberapa kali datang sebelum menikah. Tapi rasanya kali ini berbeda. Karena kini, aku bukan lagi tamu. Aku bagian dari rumah ini. Atau, setidaknya, aku mencoba menjadi bagian. Assalamualaikum, Bu. Seru Ardi, menggema dari pintu masuk. Tak lama, muncul sosok wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan ekspresi wajah datar. Ibu mertuaku, Bu Mirna. Penampilannya anggun tapi dingin. Seolah mata itu bisa membekukan siapa saja yang dilihatnya. Waalaikumsalam, jawabnya singkat. Lalu matanya melirikku. Naik turun. Tanpa senyum. Bu, Naila bawa makanan kesukaan ibu loh. Rawon. Katanya mau nyoba resep dari kampung. Ujar Ardi sambil terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Aku tersenyum dan menyodorkan kotak makanan yang kubawa. Ini, Bu. Aku masak sendiri tadi malam. Semoga cocok. Bu Mirna tak langsung mengambilnya. Dia hanya menatap kotak itu, lalu kembali menatapku. Makasih. Taruh aja di meja makan. Ucapnya datar. Tanpa menyentuhnya, tanpa ucapan terima kasih yang tulus. Aku menelan ludah. Bukan sambutan yang kuharapkan di hari pertama tinggal bersama. Tapi aku tetap tersenyum, mencoba keras untuk tidak merasa kecil. Siang itu kami mulai membereskan kamar yang akan kami tempati. Sebuah kamar kecil di pojok lantai 2. Tidak besar, tapi cukup untuk kami dan calon bayi kami. Aku sudah hamil 3 bulan saat itu. Perutku belum terlalu terlihat, tapi rasa mual dan lelah sering datang tanpa aba-aba. Nanti sore kita belanja. Karpet ya, biar lebih hangat, ucap Ardi sambil merapikan bantal. Aku mengangguk, walau sejujurnya aku hanya ingin istirahat. Tapi melihat semangatnya, aku tak tega menolak. Ardi, dia suami yang baik. Tapi kadang terlalu percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal aku sudah mulai merasa tidak diterima. Sore menjelang, aku turun ke dapur untuk sekadar membantu. Bu Mirna menyiapkan makan malam. Kudapati dia sedang mencuci sayuran. Wajahnya fokus, tangan cekatan. Bu, aku bantuin ya, ujarku hati-hati. Dia menoleh sekilas. Kamu bisa masak apa? Aku terkesiap. Rawon, lodeh, sayur asem. Ya masakan rumahan, Bu. Sahutnya pendek. Lalu menyodorkan beberapa cabai dan bawang. Ulek bumbunya, halus, jangan kasar. Aku mengangguk cepat, mencoba akrab dengan cobek besar yang ada di meja dapur. Tanganku belum terlatih betul, jadi hasilnya agak bertekstur. Baru 5 menit, suara dingin itu kembali terdengar. Ya ampun, Naila. Ini bumbu apa ampas? Halus itu bukan kayak begini. Pantas aja rawon kamu kemarin hambar. Aku terdiam. Tanganku masih memegang ulekan, tapi dadaku terasa seperti ditusuk. Jadi, dia benar-benar mencicipi masakanku hanya untuk menilainya hambar. Maaf, Bu. Aku masih belajar. Kamu itu udah jadi istri. Mau jadi ibu juga. Bukan waktunya belajar. Kamu pikir jadi ibu rumah tangga itu bisa main coba-coba? Aku menunduk. Aku tahu aku salah. Tapi rasanya, perkataannya terlalu tajam. Sakit. Kalau gitu, biar aku aja yang masak, ujarnya kemudian, mengambil bumbu dari tanganku. Kamu duduk aja. Nanti malah anakmu kenapa-kenapa.
perhatiannya terdengar seperti sindiran. Aku hanya bisa melangkah mundur, duduk di kursi dapur sambil menahan air mata yang siap tumpah. Hari pertama, tapi rasanya seperti 1000 luka. Malamnya, setelah makan malam yang disiapkan seluruhnya oleh Bu Mirna, aku dan Ardi duduk di kamar. Aku memijat kakiku yang pegal, sambil berusaha terlihat biasa saja. "Tadi Mama marah ya?" tanya Ardi pelan. Aku tersenyum hambar. "Nggak apa-apa kok, aku yang belum terbiasa." "Maaf ya sayang, Mama itu keras, tapi hatinya baik. Nanti juga kamu ngerti sendiri." Kalimat itu seharusnya menghibur, tapi malah membuatku berpikir, apa semua luka harus dimaklumi? Karena dia hatinya baik, aku hanya mengangguk pelan, lalu membaringkan tubuhku. Perutku terasa berat, bukan karena bayi, tapi karena beban yang kutahan sejak pagi. Di malam itu aku menatap langit-langit kamar, gelap dan sunyi. Lalu tanpa sadar, air mata menetes di pelipisku. Aku berdoa pelan. "Tuhan, kuatkan aku, demi bayi ini, demi rumah tangga ini, demi hatiku yang mulai retak." Hari itu, matahari bersinar cerah, tapi hatiku tetap mendung. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Mual yang datang setiap pagi mulai agak berkurang, mungkin karena aku sudah terbiasa, atau mungkin karena aku sudah terbiasa menyembunyikan rasa tak nyaman, baik di perut maupun di hati. Kuputuskan untuk turun ke dapur, ingin mencoba memperbaiki kesan burukku di mata Bu Mirna. Kemarin aku dianggap tidak becus, jadi pagi ini aku ingin membuktikan, setidaknya aku berusaha. Aku mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kesukaan Ardi. Kupotong bawang, menumis, dan meracik dengan hati-hati. Aromanya mulai semerbak, membuatku tersenyum kecil. Sedikit kebanggaan mengalir dalam dada. Tapi belum 5 menit, suara langkah kaki cepat terdengar dari arah tangga. Lalu muncullah Bu Mirna dengan daster batik dan wajah kecut, seperti biasa. "Apa-apaan ini?" tanyanya lantang. Aku menoleh panik. Maaf Bu, saya cuma mau masak sarapan buat Ardi. Mau racuni anak saya ya?" "Deg." Aku tercekat. Kata-katanya menusuk seperti pisau yang baru diasah. "Ini dapur saya. Kamu baru tinggal di rumah ini 2 hari udah sok-sokan pegang kompor." Bu Mirna menghampiri, matanya membelalak marah. Aku cuma mau bantu. Saya nggak bermaksud. Kalau kamu mau bantu, jangan di dapur. Pergi sana ke kamar istirahat, daripada bikin dapur berantakan." Suaranya menggema. Tangannya lalu bergerak, cepat mendorong panci berisi nasi goreng ke pinggir meja, isinya tumpah sebagian. Harumnya kini bercampur aroma gosong dan kemarahan. Hatiku remuk. Tapi belum selesai. Dia mengambil piring saji yang kupakai untuk menyiapkan telur mata sapi. Lalu, bruk! Piring itu melayang, mengenai lantai dan pecah berantakan. Sebagian isinya, nasi goreng dan telur, menciprati ujung dasterku. Aku terpaku. Air mata tumpah tanpa bisa kutahan. Jangan sok jadi istri sempurna kalau cuma bisa bikin makanan kayak makanan warteg. Katanya lagi, sebelum membalikkan badan dan pergi begitu saja. Aku berdiri kaku, tubuhku gemetar. Pagi itu, aku merasa bukan seperti menantu, tapi lebih seperti pembantu yang baru masuk kerja dan langsung dimaki. Ardi pulang agak siang hari itu. Dia baru selesai dari rapat di kantor cabang. Begitu masuk rumah, dia mencium keningku dan bertanya, "Kamu kenapa? Matamu merah." Aku menggeleng. "Cuman kecapekan." "Udah makan?" Aku mengangguk lagi. "Udah." Tentu saja bohong. Setelah insiden pagi tadi, aku kehilangan nafsu makan. Aku hanya minum air putih dan berbaring seharian di kamar. Tapi aku tidak mau Ardi tahu. Dia begitu sibuk, begitu percaya bahwa ibunya bisa menerimaku. Aku tidak ingin menyakiti hatinya. "Besok kita jalan-jalan ya. Kamu butuh hiburan. Kita ke taman kota atau cari makanan enak. Kamu maunya apa?" Pertanyaan itu manis, tapi hatiku justru terasa getir. Yang aku butuhkan bukan jalan-jalan. Yang aku butuhkan adalah
Rumah yang benar-benar bisa disebut rumah. Keesokan, harinya pagi kembali datang, dan aku kembali mencoba tersenyum. Tapi saat keluar kamar, aku mendengar dua suara dari ruang tengah. Suara Bu Mirna dan adik iparku, Vina. Mereka sedang duduk santai, mengobrol sambil menyeruput teh. Aku hendak menyapa, tapi langkahku terhenti saat mendengar percakapan mereka. Makanya, Vin, kamu harus hati-hati. Jangan kayak si Naila itu. Mukanya sih lembut, tapi siapa tahu hatinya licik. Loh Bu, Naila kelihatannya baik. Kok itu kamu belum lihat aslinya? Baru 2 hari aja udah ngerebut dapur. Sok perhatian sama Ardi, padahal jelas-jelas nggak bisa masak. Nanti kalau Ardi sakit, dia nyalahin siapa? Aku berdiri diam di balik tembok, napas tercekat. Ingin rasanya menjerit. Ingin rasanya berkata, saya bukan orang jahat, Bu. Saya cuma ingin diterima, tapi aku hanya bisa menahan isak. Dan kembali naik ke kamar, dengan langkah pelan dan hati yang kembali sobek. Sore harinya, aku memutuskan untuk keluar sebentar, sekadar mencari udara segar. Aku berjalan ke toko kecil di ujung jalan, membeli buah-buahan dan susu hamil. Di sepanjang perjalanan, aku berpikir, keras, apa salahku sebenarnya? Aku menikahi Ardi dengan niat tulus. Aku datang dengan hati penuh cinta. Aku meninggalkan kehidupanku yang nyaman untuk hidup sederhana bersamanya. Tapi kenapa rasanya aku seperti duri di mata mertuaku? Apa karena aku bukan pilihan hatinya? Apa karena aku bukan menantu yang dia impikan? Saat malam menjelang dan aku kembali ke rumah, Ardi menungguku di kamar. Mama cerita kamu keluar rumah tanpa bilang dulu. Dia khawatir. Aku menoleh. Khawatir? Setelah pagi tadi dia melempar makananku dan menghina aku? Ardi terdiam. Wajahnya berubah. Kamu serius? Aku mengangguk, air mata mulai menggenang. Maaf sayang. Aku beneran gak tahu. Mama, dia memang keras. Tapi aku yakin dia bisa berubah. Kamu sabar dulu ya. Aku menunduk. Kata-kata sabar dulu itu terasa seperti hukuman. Seolah-olah aku harus terus diam, terus menerima. Hingga luka itu menjadi biasa. Tapi dalam hatiku, ada suara kecil mulai berbisik. Sampai kapan? Sampai kapan kamu terus bertahan di rumah yang bukan rumah ini? Inside a small, quiet bedroom in a traditional Indonesian home, a heartbreaking moment unfolds. A 25-year-old beautiful Indonesian woman, heavily pregnant and wearing modest Muslim clothing with a hijab, is sitting on the edge of the bed, crying. Her face is smeared with food, rice, sauce, and bits of Indonesian side dishes, lawa, clearly from a recent attack. Her clothes are also stained and splattered with rice and oily food, showing clear signs of the plate that was thrown at her. She looks devastated, humiliated, and completely heartbroken. The room is modest, with traditional Indonesian furniture, dim lighting, and a heavy emotional atmosphere full of sorrow and isolation. Aku kira setelah beberapa hari, keadaan akan mulai membaik. Tapi nyatanya, rumah ini tetap dingin meski cuaca. Jakarta sedang panas-panasnya. Bu Mirna masih enggan menatapku lebih dari 5 detik. Kalau bisa bicara tanpa melihatku, dia akan melakukannya. Bahkan, kalau aku ada di dapur, dia memilih pindah ke ruang tengah. Kadang aku berpikir, andai aku ini benda mati, mungkin beliau akan lebih nyaman. Pagi itu, aku duduk sendiri di ruang makan, mengupas buah pir untuk sarapan ringan. Perutku sudah mulai membesar. Usia kehamilan masuk bulan keempat. Kadang terasa menyesakkan, bukan karena beratnya tubuh, tapi karena beratnya perasaan. Kalau punya anak, kamu bisa didik dia. Masak aja nggak bisa, bersih-bersih aja malas. Suara itu muncul dari belakangku. Dingin, pelan, tapi cukup untuk membuat buah di tanganku jatuh. Aku menoleh. Bu Mirna berdiri, di sana, menyipitkan mata. Ia menatapku seperti aku barang murah di rak diskon. Aku mencoba tetap tenang. Saya minta maaf kalau kemarin... Maaf?
Berapa kali kamu mau minta maaf? Kalau orang goblok minta maaf 1000 kali pun tetap aja goblok. Deg. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri, mengambil buah yang jatuh, lalu berjalan ke wastafel. Aku pikir, menjauh sebentar bisa menurunkan emosi kami berdua. Tapi ternyata aku salah. Jangan-jangan kamu hamil cuma biar Ardi makin lengket sama kamu, ya? Biar kamu bisa kontrol dia sepenuhnya? Aku membalikkan badan. Wajahku menegang. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Saya nggak pernah niat jahat ke siapa-siapa di rumah ini. Saya cuma pengen jadi bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga? Bu Mirna tertawa sinis. Kamu mimpi, Naila. Kamu bukan tipe menantu yang pantas berdiri di samping anak saya. Ardi itu lulusan luar negeri, punya masa depan cerah. Bukan buat hidup dengan cewek kampungan kayak kamu. Mataku panas. Airnya sudah menetes, entah dari kapan. Tapi aku tidak ingin menunduk. Tidak kali ini. Apa salah saya, Bu? Saya nggak pernah kurang hormat. Saya bantu di rumah. Saya urus Ardi semampu saya. Tapi kenapa Ibu selalu membenci saya? Karena kamu mengingatkanku pada seseorang, jawabnya pelan. Aku tertegun. Ucapan itu seperti kilat yang menembus kabut. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Bu Mirna membalikkan badan dan masuk ke kamarnya. Aku berdiri diam. Lemas. Nafasku berat. Kamu mengingatkanku pada seseorang. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, bahkan saat aku sudah duduk di kamar dan mencoba membaca buku pengantar tidur. Aku tahu, ada sesuatu yang belum aku pahami tentang Bu Mirna. Tapi sebesar apapun rasa ingin tahuku, lebih besar lagi rasa lelahku. Hari-hari berlalu. Satu-satunya hiburan hanyalah saat Ardi pulang kerja. Dia akan membawakanku cemilan, mengajak ngobrol, atau sekadar memelukku erat. Tapi ia belum tahu seberapa berat beban yang aku tanggung di rumah ini. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menikmati semilir angin sambil minum jus jambu. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri. Sosok berambut panjang, wajahnya manis dan bersih. Ia mengenakan dress kuning dan membawa keranjang buah. Naila, ya? Aku teman kantornya Ardi dulu. Namaku Shinta. Aku tersenyum dan mengangguk. Oh, iya. Silakan duduk ya, Kak. Kami pun mengobrol ringan. Shinta orang yang ramah. Tapi entah kenapa, saat ia menyebut Ardi, matanya berbinar lebih dari seharusnya. Aku dulu sempat deket sama Ardi. Katanya pelan. Tapi ya, dia milih kamu. Aku cuma temen, katanya. Aku hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Waktu aku dengar kalian nikah diam-diam, aku kaget. Terus katanya kamu dari keluarga sederhana ya. Tapi, pinter juga kamu bisa dapetin Ardi. Kata-kata itu terdengar manis, tapi menusuk. Seperti senyum yang dipaksakan padahal penuh sindiran. Aku hanya mengangguk, pura-pura tidak mengerti. Setelah obrolan yang cukup canggung, Shinta pamit. Tapi sisa perasaanku hari itu jadi tidak nyaman. Malamnya, aku duduk di balkon kamar. Angin, malam menerpa pipi. Kupeluk perutku yang mulai membuncit. Mah, kamu dengar suara hati Mama, kan? Bisikku. Mama kuat bukan karena nggak capek, tapi karena kamu ada di sini. Air mata jatuh. Diam-diam. Aku berpikir tentang ibuku di kampung. Wanita sederhana yang selalu berkata, kalau kamu dihina jangan balas. Tapi buktikan kamu lebih baik dengan perbuatan. Tapi Mama, seberapa lama aku harus membuktikan? Sampai kapan aku harus menelan luka sendiri? Suatu malam, Ardi sedang bekerja di laptop. Aku duduk di sampingnya, ingin sedikit berbagi rasa. Ardi, boleh aku tanya sesuatu? Apa, sayang? Kalau kamu tahu aku bukan orang biasa, maksudku, latar belakangku nggak seperti yang kamu pikir selama ini, kamu bakal kecewa? Ardi menoleh, terlihat bingung. Maksudnya? Aku ragu. Haruskah aku bercerita tentang siapa aku sebenarnya? Tentang latar belakang keluargaku yang sebenarnya cukup terpandang, tapi kutinggalkan semua demi hidup sederhana bersamamu. Tapi sebelum aku sempat menjawab, pintu kamar diketuk keras. Naila, kamu nyimpen uang belanja ya? Kok sabun cuci nggak? Ada?
Suara Bu Mirna menggema dari luar. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Ardi bangkit berjalan keluar. Aku hanya bisa duduk, diam. Lagi-lagi, aku dikira mencuri. Padahal aku hanya belum sempat keluar karena mual dan pusing sejak pagi. Malam itu, aku tidur dengan tangan menggenggam bantal dan dada yang semakin sesak. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir. Kalau bukan aku yang melindungi diriku. Sendiri, siapa lagi? Sudah lewat seminggu sejak kejadian sabun cuci itu. Aku pikir setelah dijelaskan ke Bu Mirna bahwa aku memang belum sempat keluar karena pusing dan mual, beliau akan paham. Tapi ternyata, harapanku kembali harus dikubur dalam-dalam. Sejak malam itu, beliau tidak pernah berbicara langsung kepadaku. Semua ucapannya lewat sindiran, kadang bahkan dengan menaruh catatan kecil di meja makan. Contohnya kemarin pagi. Kalau belanja, jangan cuma mikirin makanan enak. Rumah ini bukan hotel. Tulisan itu ditulis dengan huruf kapital, di secarik kertas sobekan buku tulis. Kertas itu ia taruh di samping piringku. Lucunya, saat aku ingin menjawab atau menjelaskan, beliau sudah lebih dulu pergi ke kamarnya. Aku pernah berpikir untuk bicara dari hati ke hati. Tapi entah kenapa, setiap kali aku sudah siap, sorot matanya seolah menampar keberanianku. Siang itu, aku duduk sendirian di kamar. Jendela terbuka lebar, angin masuk sambil membawa aroma hujan yang baru, turun sebentar tadi. Tanganku mengelus perut yang kian membesar. Terkadang, aku merasa sedang hidup dalam film. Tapi sayangnya, aku bukan tokoh utama yang kuat, yang bisa membalikkan keadaan hanya dengan satu dialog hebat. Aku hanya Naila. Wanita biasa, istri dari Ardi, menantu dari Bu Mirna, yang hidupnya kini terjepit antara cinta dan luka. Kukira menjadi istri adalah tentang bahagia bersama, tapi ternyata lebih dari itu. Menjadi istri adalah tentang berlapang dada. Menjadi menantu adalah ujian tersendiri. Tapi saat aku mulai ingin menyerah, bayi kecil di perutku menendang ringan. Seperti ingin bilang, "Mama, jangan nyerah." Aku tersenyum kecil, meski bibirku kaku. Sore harinya, Ardi pulang lebih awal. Ia membawakanku es krim kesukaanku. "Buat yang paling cantik dan paling kuat," katanya sambil mencium keningku. Aku tertawa kecil, lalu menatap wajahnya lekat-lekat. "Ardi," bisikku. "Boleh aku tinggal di rumah Mama dulu sebentar? Hanya 1-2 minggu. Aku cuma pengen tenang, biar nggak stres." Ardi terdiam. "Gara-gara ibu ya?" Aku tidak menjawab, tapi Ardi mengerti. Ia menghela napas. "Sebenarnya aku juga udah lama ngerasa nggak enak, tapi kamu tahu sendiri, Bu Mirna itu keras kepala. Aku nggak mau kamu tambah stres, apalagi kamu hamil." Aku menggenggam tangannya erat. Aku cuma butuh ruang buat napas. Kalau enggak, aku takut emosiku bisa ngaruh ke anak kita. Akhirnya, setelah pembicaraan panjang, Ardi menyetujui. Tapi kami sepakat akan memberitahu Bu Mirna dengan cara yang halus. Tapi, rencana tinggal rencana. Keesokan paginya, saat aku sedang merapikan pakaian yang akan kubawa, Bu Mirna masuk ke kamar tanpa mengetuk. Wajahnya merah padam. "Kamu mau kabur ya? Bawa anak saya dan pergi sesuka kamu." Aku kaget langsung menoleh. "Bu, bukan begitu maksud saya. Saya cuma mau ke rumah Mama sebentar, buat istirahat." "Rumah Mama kamu? Hah, rumah petak? Itu, di gang sempit itu? Kamu lebih milih tinggal di sana daripada di rumah anak saya sendiri?" "Bukan begitu maksud saya." Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku tercekat. "Dasar perempuan gak tahu diuntung!" teriak Bu Mirna sambil menepis koper kecilku hingga terjatuh. "Kamu pikir bisa seenaknya keluar masuk rumah ini? Belum. Cukup kamu rebut Ardi dari masa depannya. Sekarang kamu mau larikan dia juga?" Tanganku refleks melindungi perutku. Nafasku mulai tidak teratur. "Bu, saya mohon, jangan bicara seperti itu. Saya nggak pernah maksud jahat. Saya cuma pengen tenang." Bu Mirna menatapku tajam. Bibirnya gemetar. "Kamu tahu nggak, Naila? Kamu itu bayangan masa lalu yang nggak pernah aku mau lihat.
terpaku. Maksud ibu? Tapi lagi-lagi, ia pergi begitu saja, meninggalkan aku dalam keheningan yang lebih menyakitkan dari teriakan manapun. Malam itu, aku memutuskan tetap tinggal. Bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa mungkin Tuhan ingin aku bertahan sedikit lagi. Karena setiap luka pasti ada sebabnya. Dan Bu Mirna, aku yakin, menyimpan luka yang belum sembuh. Tapi, itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku juga sedang terluka. Ketika malam datang dan semua tidur, aku duduk di lantai kamar, membenamkan wajah ke lutut. Menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian, bahkan Ardi pun tak bisa sepenuhnya memahami apa yang aku rasakan. Aku tahu aku harus kuat, tapi apakah kuat itu berarti terus diam dan bertahan meski hati hancur? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, anak di dalam perutku butuh ibu yang sehat, bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar yang remang, mencoba mengatur napas yang terasa semakin berat. Di sampingku, Ardi terlelap dengan dengkuran pelan. Wajahnya tenang, seakan dunia baik-baik saja. Tapi hatiku tidak. Aku sudah terlalu lama menahan, terlalu lama diam. Terlalu banyak luka yang kusembunyikan demi menjaga keharmonisan yang nyatanya cuma aku yang perjuangkan. Pagi harinya, aku memberanikan diri bangun lebih awal dari biasanya. Kupaksakan tubuhku yang masih letih demi menyiapkan sarapan untuk Bu Mirna dan Ardi. Meski perih, aku tetap memotong sayuran, menanak nasi, menyiapkan lauk kesukaan Bu Mirna, sayur asem dan ikan goreng. Setidaknya, pagi ini aku ingin menunjukkan bahwa aku masih peduli, bahwa aku masih ingin dicintai sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi, seperti biasa, harapanku selalu tumbang. Saat semua sudah tertata rapi di meja makan, Bu Mirna turun dengan langkah tergesa. Ia berhenti sejenak, memandangi meja makan. Matanya menyapu seluruh sajian, lalu berhenti di sayur asem. Dan entah mengapa, itu cukup menjadi alasan untuk meledak. Sayur asem lagi? Kamu pikir saya cuma bisa makan ini tiap hari, hah? Bentaknya. Aku terkesiap. Maaf, Bu. Saya pikir Ibu suka. Suka? Saya suka karena terpaksa. Dasar perempuan gak peka. Dengan penuh emosi, Bu Mirna mendorong piring sayur hingga jatuh berantakan ke lantai. Kulihat potongan kacang panjang dan irisan jagung berserakan. Kuahnya tumpah ke kakiku. Aku tercekat, napasku tersendat. Ingin rasanya menangis, tapi aku hanya berdiri diam, tak tahu harus melakukan apa. Ardi yang baru keluar dari kamar langsung menghampiri. Ibu, kenapa ini? Bu Mirna menunjukku dengan telunjuk tajam. Tanya istrimu, itu menantu kesayanganmu nggak becus ngurus rumah, masak makanan kampung tiap hari. Bu, Naila udah masak sejak pagi. Ardi mencoba menenangkan. Saya muak. Kamu dengar Ardi? Kalau kamu masih bela dia, keluar aja kalian dari rumah ini. Bawa aja dia ke rumah petaknya itu. Biar makan tahu tempe tiap hari. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku hanya ingin dihargai, sedikit saja. Tapi yang kudapat hanya caci maki, setiap hari. Ardi menarik tanganku masuk ke kamar. Ia menghela napas panjang, lalu memelukku. Naila, maafin ibu, ya. Aku juga bingung harus gimana. Aku capek, bisikku lirih. Aku capek banget, Ardi mengusap punggungku. Kalau kamu mau kita cari rumah kontrakan, aku juga udah kepikiran itu. Tapi kita perlu waktu, Nay. Nabung sedikit lagi. Aku mengangguk kecil. Aku bisa sabar. Tapi janji ya, kita nggak akan tinggal di sini terus. Ardi mengangguk. Janji. Malam harinya, aku duduk sendirian di dapur. Membersihkan bekas masakan yang berceceran. Perutku mulai terasa kencang. Mungkin karena aku terlalu lelah, terlalu stres. Aku menatap meja dapur. Tempat di mana aku menaruh sepiring makanan. Berharap bisa menyenangkan hati ibu mertua. Tapi semua sia-sia. Tiba-tiba Bu Mirna masuk tanpa suara. Aku kaget, buru-buru berdiri. Kami saling menatap dalam diam. Lalu ia berkata, "Kamu tahu kenapa saya benci kamu?" Aku menahan napas. Tak pernah menyangka dia akan mengatakannya.
kamu itu mirip seseorang dari masa lalu saya. Perempuan sok baik, sok sabar, tapi ujung-ujungnya merebut apa yang bukan miliknya. Aku tak paham, tapi aku diam, membiarkannya melanjutkan. Saya dulu ditinggal calon suami. Tahu kenapa? Karena dia pilih perempuan kampung yang katanya lebih tulus. Dan kamu itu cerminan perempuan itu. Sama caranya bicara, sama caranya menunduk, sama caranya bikin laki-laki merasa dikasihi. Saya nggak mau itu terjadi lagi ke anak saya. Aku menatapnya. Kini, bukan marah yang muncul, tapi iba. Baru kali ini, Bu Mirna mengungkapkan lukanya. Dan aku bisa lihat, di balik kerasnya suara dan tajamnya kata-kata, ada seorang wanita yang tidak pernah sembuh. Tapi aku tak bisa terus jadi sasaran dari rasa sakit yang tidak ada hubungannya denganku. Apa saya harus disalahkan karena mirip seseorang dari masa lalu ibu? Tanyaku pelan. Bu Mirna menatapku tajam. Yang saya tahu, kamu bukan perempuan yang cocok untuk Ardi. Aku tersenyum tipis. Tapi saya adalah ibu dari anaknya. Dia terdiam. Aku melangkah keluar dapur, meninggalkannya dalam diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak takut padanya. Aku tidak menangis, karena luka sudah terlalu penuh, dan aku tahu, aku tidak akan diam lagi. Keesokan paginya, aku membuka pintu kamar, mencium udara pagi yang segar. Di luar, suara burung saling bersahutan. Aku duduk di kursi kecil depan kamar, sambil memegang segelas susu. Aku tahu hidup tidak akan mudah, tapi aku juga tahu, aku bukan perempuan lemah. Aku bukan boneka yang bisa diinjak seenaknya. Aku Naila. Dan mulai hari ini, aku akan memilih kapan harus diam dan kapan harus bersuara. Aku duduk di ranjang, memeluk perutku yang mulai membesar. Gerakan kecil dari dalam perut itu membuatku sadar, aku tak lagi sendiri. Aku sedang membawa kehidupan, dan aku harus melindunginya, bahkan dari luka-luka, batin yang tak kasat mata. Tapi bagaimana bisa aku melindungi anakku jika aku sendiri terus dipukul oleh kata-kata dan hinaan? Hari itu Ardi pulang lebih malam dari biasanya. Aku menyiapkan makan malam sederhana. Tumis sayur, telur balado, dan tempe goreng. Meski sederhana, aku membuatnya dengan cinta. Saat Ardi masuk rumah, Bu Mirna langsung menyambutnya. Bukan dengan peluk hangat, tapi dengan keluhan seperti biasa. Kamu tahu nggak, Di? Istrimu itu bangun kesiangan. Rumah belum disapu. Masakan baru jadi siang bolong. Belum pantas jadi ibu rumah tangga. Aku keluar dari dapur sambil membawa piring-piring. Nafasku mulai naik turun, tapi ku tahan. Ardi menatapku bingung. Benar itu, Nay. Aku menatapnya tajam. Kamu percaya aku begitu, Ardi? Ia terdiam. Dan itu menyakitkan. Aku berharap dia akan langsung membelahku. Tapi dia ragu. Lagi-lagi dia ragu. Seolah aku yang selalu salah, hanya karena tak berani melawan. Bu Mirna mencibir. Tuh kan, dia bahkan gak bisa jawab jujur. Wanita kayak gini kamu pertahankan, Di. Detik itu sesuatu dalam diriku runtuh. Aku meletakkan piring dengan keras di meja. Cukup, Bu. Mereka berdua menoleh padaku. Selama ini saya diam karena saya hormat. Saya diam karena saya pikir ini rumah ibu. Tapi diam bukan berarti saya salah terus. Naila. Ardi memperingatkan, tapi aku sudah tak bisa ditahan. Saya nggak minta dimanja. Saya nggak minta ibu anggap saya anak. Tapi tolong, jangan terus-menerus menyiksa saya. Bu Mirna membentak. Kalau kamu nggak terima, ya keluar aja dari rumah ini. Kamu dan anak kamu itu. Aku terdiam, lalu perlahan menatap Ardi. Jadi, itu maksudnya, Di? Kita harus keluar? Ardi terlihat kalut. Nei, jangan gini. Ibu lagi emosi. Aku mengangguk. Baik, kalau begitu, aku pergi. Biar ibu tenang. Biar kamu juga nggak terjepit di antara kami. Aku berjalan ke kamar, air mata sudah tak bisa ditahan. Tapi bukan karena takut. Ini air mata perpisahan dari luka yang terlalu lama ku pendam.
Keesokan paginya, aku mengepak pakaian seadanya. Hanya baju hamil, sedikit perlengkapan pribadi, dan dokumen penting. Ardi hanya duduk terpaku di pojok kamar. "Jangan pergi, Nay. Kita bisa cari jalan lain." "Sudah terlalu lama aku mencari jalan, Di. Tapi kamu tidak pernah benar-benar ikut mencarinya." Aku menatapnya dalam, lalu menunduk. "Aku butuh tempat di mana aku bisa merasa aman. Aku butuh ruang bernapas. Untukku, untuk anak kita." Ia tak menjawab. Dengan berat hati, aku meninggalkan rumah itu. Bu Mirna berdiri di depan pintu, tangannya bersedekap. Tak berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya, aku tahu. Ia mengira dirinya menang, padahal dia baru saja kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa dibeli. Hati seorang anak menantu yang tulus. Hari-hari setelah keluar dari rumah itu tidak mudah. Aku tinggal di rumah kos kecil peninggalan almarhum ayahku di pinggiran kota. Jauh dari nyaman. Tapi setidaknya damai. Aku mulai mencari pekerjaan lepas secara online. Menulis artikel, membuka pre-order makanan kecil, bahkan menjual kerajinan tangan buatan sendiri. Aku tidak ingin hanya bergantung pada Ardi. Aku harus kuat. Lucunya, saat aku jauh dari Bu Mirna, aku justru merasa lebih sehat. Bayiku bergerak lebih aktif. Dan aku mulai merasa bahagia. Ardi sesekali datang, membawa makanan, mengajak bicara, tapi setiap kali itu pula aku melihat kegundahan di matanya. "Bagaimana, Ibu?" tanyaku suatu malam. Ardi menghela napas. "Masih marah. Tapi aku mulai melihat sisi lain, Nay. Dia bukan cuma galak, dia takut kehilangan." Aku mengernyit. "Takut kehilangan apa?" "Entahlah," gumamnya. "Mungkin kamu benar. Dia menyimpan luka yang belum selesai." Sampai suatu hari, aku mendapat telepon dari tetangga rumah mertua. Suaranya panik. "Naila, Bu Mirna pingsan di dapur. Ardi lagi kerja. Kamu bisa ke sini?" Jantungku berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik ojek online dan menuju rumah itu. Ketika sampai, kulihat beberapa tetangga membantu mengangkat Bu Mirna ke kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan di saat itulah aku berdiri di sisi tempat tidurnya. Tanganku menggenggam tangannya yang dingin. Meski semua luka masih membekas, tapi aku bukan wanita yang bisa membiarkan seseorang menderita sendiri. Dokter datang dan mengatakan tekanan darahnya drop karena stres dan kelelahan. Aku hanya bisa menghela napas. Tak lama kemudian, Ardi tiba. Wajahnya panik, lalu menatapku dengan pandangan penuh syukur. "Terima kasih, Nay. Kamu masih peduli." Aku hanya menatap Bu Mirna yang tertidur. Mungkin ini waktu yang tepat buat sembuhkan luka yang lebih dari sekadar fisik. Hari itu adalah awal dari segalanya berubah. Karena dari momen di ranjang rumah sakit itulah, rahasia-rahasia mulai terbuka, dan satu demi satu, semuanya akan berubah. Sejak hari itu, aku memilih untuk lebih sering menjenguk Bu Mirna. Bukan karena aku sudah benar-benar memaafkan, tapi karena aku merasa aku harus menyelesaikan sesuatu. Menyelesaikan luka yang selama ini tak pernah benar-benar ditutup. Bu Mirna belum sepenuhnya sadar, tapi dokter bilang kondisinya mulai stabil. Ardi merawatnya bergantian denganku. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, kami merasa seperti satu tim. "Aku senang kamu di sini," kata Ardi suatu malam ketika kami duduk di bangku tunggu rumah sakit. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena senang lihat dia sakit, tapi mungkin ini satu-satunya waktu di mana kita bisa melihat sisi rapuhnya. Ardi menatapku. "Kamu masih marah?" Aku mengangguk pelan. Marah, kecewa, sakit, tapi di atas semuanya, aku lelah membenci. Dia terdiam, lama. Lalu tiba-tiba berkata, "Kamu tahu nggak? Waktu kecil aku pernah dengar ibu nangis sendiri di kamar. Nyebut-nyebut nama laki-laki yang bukan ayah." Aku mengerutkan kening. "Maksudmu?" Ibu dulu pernah ditinggal calon suaminya. Waktu mereka hampir menikah, si pria tiba-tiba berubah pikiran dan malah nikah sama perempuan desa biasa. Aku tercekat.
Ardi melanjutkan, sejak itu ibu berubah, jadi keras, curiga sama semua perempuan. Apalagi yang terlihat sederhana. Dia selalu bilang, perempuan kayak gitu hanya pura-pura baik. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di hatiku. Seolah penjelasan itu terlalu mirip dengan caranya memperlakukan aku. Dan lucunya, Ardi melanjutkan, perempuan yang nikahi, mantan tunangannya itu, kabarnya sangat mirip kamu, Nei. Sederhana, penyabar, enggak neko-neko. Aku baru ingat cerita itu ketika lihat ibu marah-marah terus ke kamu. Aku terdiam. Tanganku gemetar sedikit. Jadi, dia marah ke aku, bukan karena aku salah, tapi karena aku mengingatkannya pada luka lamanya. Ardi mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Aku mengusap wajahku. Campur aduk rasanya. Antara iba, marah, dan sedih. Tapi paling besar adalah kelegaan. Akhirnya aku tahu alasannya. Tapi kejutan belum berakhir di situ. 2 hari setelah Bu Mirna pulang dari rumah sakit, datanglah sebuah surat ke rumahku. Dikirim dari Jakarta. Aku heran, karena tak biasa menerima surat fisik. Begitu kubuka, mataku membelalak. Surat itu datang dari kantor notaris. Mengatasnamakan ayahku, yang selama ini tak pernah kuceritakan ke siapapun. Aku duduk terdiam, nafasku tercekat. Surat itu menyatakan bahwa aku diminta hadir dalam pembacaan warisan keluarga besar almarhum Papa, yang berasal dari keluarga terpandang dan memiliki beberapa aset usaha di luar negeri. Selama ini aku menyembunyikan semuanya, bahwa aku bukan benar-benar perempuan sederhana, bahwa aku dulu hidup berkecukupan. Tapi sejak Papa wafat dan Mama memutuskan hijrah ke desa, aku memilih hidup yang tenang dan tak ingin dikenal karena nama keluarga. Aku memilih jadi Naila yang biasa-biasa saja, yang mencintai Ardi bukan karena status, tapi karena tulus. Ardi datang malam itu. Aku menunjukkan surat itu padanya. Ia membaca dengan mata membulat. Kamu, Nay, kamu nggak pernah cerita soal ini. Aku nggak ingin kamu mencintaiku karena latar belakangku. Aku pengen hidupku sederhana. Aku pengen dikenal karena aku, bukan karena siapa ayahku. Ardi terdiam lama. Tapi akhirnya, ia memelukku erat. Aku mencintaimu apa adanya, Nay. Dan sekarang, semuanya mulai masuk akal. Aku menatapnya. Masuk akal apa, Ibu? Dia akan hancur kalau tahu siapa kamu sebenarnya. Aku mengangguk. Mungkin memang waktunya dia tahu. Tapi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyadarkannya. Besok paginya aku datang ke rumah Bu Mirna. Dia masih terlihat lemah, duduk di kursi goyang di teras. Dia menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku mendekat dan duduk di kursi seberangnya. Bu, suaraku pelan. Saya tahu ibu nggak suka saya dari awal, tapi saya cuma ingin ibu tahu, semua luka bisa sembuh, asal mau membuka hati. Ia mendengus. Kamu nggak tahu apa-apa soal luka. Aku menghela napas. Lalu mengeluarkan foto tua yang kutemukan di laci rumah Mama dulu. Foto Papa bersama seorang wanita, yang ternyata adalah mantan. Tunangan Bu Mirna. Wajah Bu Mirna langsung berubah. Matanya melebar. Tangannya bergetar. Kamu dapat dari mana foto ini? Papa saya, jawabku lirih. Perempuan yang Papa pilih dulu adalah Mama saya. Bu Mirna mendadak pucat. Dan akhirnya air mata itu jatuh. Bukan dari aku, tapi dari wanita yang selama ini terlihat paling kuat. Jadi, kamu anak dari perempuan itu? Bisiknya lirih. Aku mengangguk. Saya bukan datang untuk membalas, Bu. Saya datang karena saya ingin berhenti jadi pelampiasan dari masa lalu Ibu. Hari itu, Bu Mirna tak berkata banyak. Tapi air mata di pipinya berkata lebih dari cukup. Mungkin untuk pertama kalinya, dia melihatku bukan sebagai musuh, tapi sebagai cermin dari masa lalunya sendiri. Dan aku memutuskan untuk tidak membenci lagi. Karena kadang, orang yang paling menyakiti kita hanyalah orang yang paling duluan disakiti. Hari itu rumah terasa berbeda.
Suasana yang biasanya penuh ketegangan kini diliputi kesunyian yang berat. Bu Mirna duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Wajahnya kusut, tangan yang biasanya garang kini gemetar menahan air mata. Aku duduk di sampingnya, mencoba hadir tanpa kata, karena aku tahu kata-kata tak akan bisa menghapus semua luka yang telah lama tertanam di hati wanita tua itu. Maafkan aku, Nay. Suara Bu Mirna pecah, akhirnya melepas segala beban yang selama ini dia pendam. Aku menoleh, terkejut dan sekaligus terenyuh. Suara itu bukan suara yang pernah kudengar selama bertahun-tahun hidup bersama keluarga ini. Kenapa, Ibu? Aku ragu ingin bertanya, tapi ada rasa yang menghalangi kata-kataku. Bu Mirna menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita, dengan suara serak yang bergetar karena menahan tangis. Dulu, aku kehilangan segalanya. Calon suamiku, pria itu, meninggalkanku untuk wanita lain yang sederhana, yang penuh kasih. Aku merasa hancur, Nay. Terluka sekali. Sejak saat itu, aku membentengi hatiku dengan kebencian. Dan tanpa sadar, aku menumpahkan semua itu padamu. Aku merasakan dadaku sesak, tapi bukan karena sakit, melainkan simpati yang dalam. Aku tidak pernah membencimu sebenarnya, Nay. Aku takut. Takut kehilangan lagi seseorang yang aku cintai. Kamu mengingatkanku pada masa lalu yang tak bisa kuubah. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti, Bu, tapi aku juga punya cerita yang tak pernah kuungkap. Kuambil tangan Bu Mirna dengan lembut. Aku bukan hanya wanita sederhana seperti yang Ibu kira. Aku berasal dari keluarga terpandang. Papa dan Mama, mereka punya banyak orang yang mencintai dan mengagumi mereka. Tapi aku memilih jalanku sendiri. Hidup sederhana bersama Ardi, demi cinta dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bu Mirna terdiam, matanya berkaca-kaca. Dan sekarang aku tahu, kebencian Ibu bukan pada aku, tapi pada rasa takut yang Ibu simpan selama ini. Aku di sini bukan untuk melawan, tapi untuk berdamai. Suasana menjadi hening. Angin sore masuk melalui jendela, membawa harapan baru. Beberapa minggu kemudian, keadaan mulai berubah. Bu Mirna yang dulu keras kini mulai membuka hati. Ia meminta maaf secara tulus, tidak hanya pada aku tapi juga pada Ardi. Mereka duduk bersama di ruang makan, tertawa bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku merasa lega, dan hatiku menghangat. Meski perjalanan ini belum selesai, aku tahu ada secercah cahaya yang mulai menerangi jalan kami. Namun, kebahagiaan itu diuji lagi. Suatu malam, Bu Mirna jatuh sakit keras. Ardi dan aku berlari membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang ada komplikasi yang harus segera diatasi. Di ruang ICU, aku duduk memegang tangan Bu Mirna erat-erat. Bu, kita sudah mulai baik-baik saja kan? Air mata mengalir dari mata Bu Mirna. Terima kasih, Nay. Sudah sabar dan mengasihiku meski aku salah. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Ibu juga sudah mengajarkan aku arti kesabaran dan cinta sejati. Saat itulah aku sadar, kadang cinta memang harus diuji oleh luka dan air mata. Udara pagi di rumah kecil kami terasa hangat. Sinar matahari yang menembus jendela kamar Bu Mirna seperti membawa semangat baru. Setelah minggu-minggu penuh ketegangan dan ujian, kini aku dan Bu Mirna mulai belajar untuk menyulam kembali hubungan yang dulu retak parah. Bu Mirna masih belum pulih sepenuhnya, tapi senyum tipisnya saat aku datang menjenguk membuat hatiku hangat. Aku membawa makanan kesukaannya, walaupun aku tahu, selama ini memasak bukan lagi ajang adu kemampuan bagi kami, melainkan sebuah jembatan kecil untuk memperbaiki ikatan. Aku ingin belajar memasak lagi, Nay, katanya pelan. Dengan mata penuh harap, aku terkejut sekaligus senang. Ibu serius? Dia mengangguk. Aku mau mencoba memperbaiki semuanya, termasuk caraku selama ini memperlakukanmu. Aku tahu aku salah. Aku meraih tangannya. Aku juga ingin kita mulai dari awal, Bu. Kita semua bisa berubah, asal ada niat. Hari-hari berikutnya kami isi dengan hal-hal sederhana, tapi berarti. Aku mengajarkan Bu Mirna beberapa resep sederhana yang aku pelajari dari Mama
dan dari masa kecilku. Kami tertawa saat dia seringkali keliru memberi bumbu, dan aku dengan sabar mengingatkannya. Ardi pun ikut senang melihat perubahan ini. Ia semakin dekat dengan ibunya dan aku. Di sela-sela waktu, aku juga mulai membagikan cerita tentang latar belakang keluargaku kepada Bu Mirna secara perlahan. Aku ingin dia benar-benar mengenalku, bukan hanya dari sisi menantu yang dulu ia benci, tapi juga sebagai seseorang yang memiliki masa lalu dan harapan. Bu Mirna mendengarkan dengan seksama, kadang mengangguk, kadang terdiam termenung. Suatu sore, saat kami duduk bersama di teras, ia berkata, "Aku menyesal, Nay. Menyesal pernah memandangmu dengan sebelah mata, bahkan sampai tega melukai perasaanmu. Aku terlalu takut kehilangan." Aku tersenyum. "Aku paham, Bu. Kadang kita memang perlu jatuh dulu, supaya bisa bangkit lebih kuat." Hari-hari berlalu dengan tenang. Kehamilanku yang sempat penuh ketakutan kini mulai terasa penuh harapan. Aku semakin yakin bahwa bayi ini akan lahir di tengah keluarga yang sudah mulai bisa saling menerima dan mencintai. Namun, meski sudah berusaha memperbaiki hubungan, aku tahu ini bukan proses yang instan. Ada luka yang tak mudah sembuh. Ada kata-kata yang masih harus diucapkan. Ada rasa yang harus terus dijaga. Tapi aku percaya, selama kami bersama, selama kami mau berusaha, maka hari esok akan lebih cerah. Hari itu terasa sangat istimewa. Suasana di rumah kami dipenuhi kebahagiaan dan harapan yang baru. Setelah segala badai dan air mata, akhirnya aku merasakan damai yang lama aku cari. Pagi itu, aku melahirkan bayi kami dengan selamat. Tangisan kecilnya menjadi melodi terindah yang pernah kudengar. Ardi memelukku erat, matanya berbinar penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Bu Mirna, yang duduk di sampingku di ruang bersalin, menangis haru. Wajahnya yang dulu penuh kemarahan kini berseri dengan cinta yang tulus. "Kau telah mengubah hidupku, Nay," katanya lirih sambil memegang tangan bayi kami. "Aku minta maaf atas semua kesalahanku." Aku tersenyum, menatapnya dengan penuh kasih. "Tidak apa, Bu. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang kita punya keluarga yang utuh." Setelah hari-hari yang berat, akhirnya kami menemukan titik terang. Hubungan kami berubah menjadi lebih hangat, saling mendukung dan menghargai. Bu Mirna belajar mencintai aku bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak perempuan yang pernah ia takut kehilangan. Kehadiran bayi kami membawa sukacita yang tak terhingga. Setiap tawa dan tangisnya mengikat kami lebih erat. Aku juga mulai membangun kembali hubungan dengan keluargaku sendiri. Aku menyadari, kekuatan bukan hanya berasal dari kesabaran, tapi juga dari keberanian untuk membuka hati dan menerima. Beberapa bulan kemudian, saat keluarga besar berkumpul untuk merayakan ulang tahun Bu Mirna, suasana begitu hangat. Semua tamu melihat bagaimana Naila, yang dulu dipandang sebelah mata, kini berdiri kuat dengan cinta dan harga diri yang baru. Bu Mirna berdiri dan mengangkat gelasnya. "Untuk keluarga baru kami, yang telah melewati segala ujian dan keluar lebih kuat. Semoga cinta dan pengertian selalu menyertai kita." Aku memandang Ardi dan bayi kami, hatiku penuh rasa syukur. Kini aku tahu, cinta sejati memang mampu menyembuhkan luka terdalam sekalipun.